Baik, Assalamualaikum Ibu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Bapak bagaimana kabarnya Alhamdulillah. Pak? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat seperti biasa. Cuma ini ada yang jadi beban pikiran dari saya, ya berkaitan dengan tugas saya sebagai guru di sekolah. Ya. Kenapa Pak bisa diulangi ini jaringannya kayaknya ini Pak? Ya, jadi kabar baik, alhamdulillah. Cuma ini ada sedikit permasalahan di siswa, sehingga jadi beban pikiran dari saya ini. Oh, pantas mukanya kelihatan suntuk sekali ya Pak. Ternyata hari ini Pak Dedi ada masalah dengan siswanya ya. Kalau boleh tahu Pak, eh, apa sih masalah yang Bapak hadapi dengan siswanya? Iya Bu, ini kan sebenarnya kondisi ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Iya. Di mana kalau musim penja seperti saat ini Oh, jadi sekarang banyak. di daerah Bapak musim penja ya? Iya, musim penja Bu. Oh, Sekarang banyak alhamdulillah musim ada rezeki penja. lagi. Jadi dari tahun ke tahun seperti biasa, banyak banyak kondisi di sekolah ini yang Iya, Pak, tidak iya. seperti biasanya. Ini terutama berkaitan dengan banyaknya siswa yang tidak hadir di sekolah dikarenakan pergi mencari penja di laut. Apalagi Oh, kan kita ini di pesisir pantai, sehingga untuk hari ini saja sudah banyak, ada 10 orang saya data ini, 10 orang termasuk 7 orang itu anak wali saya tidak datang karena mereka pergi cari penja. oh Dan ini seperti itu, sudah Pak hari Arvin. ketiga ini, sudah hari ketiga. Oh iya iya. Jadi Iya. di sini Pak Arvin banyak siswanya yang tidak hadir ya karena pergi cari penja untuk mereka jual atau konsumsi sendiri. Nah, di pertemuan kali ini saya mau tanya Pak Arvin apa tujuannya Pak Pak Dedi. Arvin? Dedi. Pak Dedi, apa Ya. tujuannya Pak Dedi yang ingin dicapai dengan ketidakhadiran siswa ini karena penja tersebut? Ya, karena kondisi ini kan terjadi setiap tahunnya dan Iya iya. eh, tentu ketika siswa tidak hadir, apalagi dalam kota yang banyak seperti sekarang ini ada 10 orang siswa tidak hadir, tentu ini kan mempengaruhi juga Iya iya. berkaitan dengan tata tertib sekolah, di mana ketika Betul siswa tidak sekali Pak. hadir, apalagi sampai 3 hari tidak tampak keterangan, Betul maka akan sekali Pak. dilakukan pemanggilan orang tua siswa. Nah, Iya. ini saya bikin pusing karena satu sisi saya tahu bahwa mereka mencari penja itu karena kebutuhan ekonomi Iya dan iya. tentunya sesuai dengan izin dari orang tuanya. Tapi dari sisi lain, tata tertib sekolah yang harus kita jalankan ya harus membuat mereka harus tetap belajar seperti biasa tanpa mengenal musim, tanpa mengenal kondisi. Nah, ini saya pusing. Bagaimana mana yang harus diprioritaskan, apalagi terdata Iya. ada 7 anak wali saya Iya betul begitu sekali. semua, Pak, Bu. Ya. Yeah. Ya tentunya ya Pak Dedi sebagai guru kita pasti merasa pusing kalau dalam proses pembelajaran di satu kelas misalnya ada 10 orang siswa kita tidak hadir, tentu itu akan sangat mengganggu ya Pak Dedi proses Ya, pembelajaran. Jadi Pak Dedi di sini ingin meningkatkan presentase kehadiran muridnya ya meskipun musim penja, tetapi dia tetap ke sekolah seperti itu ya Pak Arvin. Ya, Pak Dedi. iya Bu. Seharusnya seperti itu karena yang tetap kan kurikulum akademik kita terus berjalan, sehingga Oke. yang sudah itu Bu, siswa yang tidak hadir tanpa keterangan kecuali sakit ataupun ada kegiatan lain di luar, itu tetap ditolerir. Tapi kalau ketika kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pribadi itu tidak ditolerir, sehingga mereka Iya, iya betul alfa sekali. begitu. Jadi di sini saya mau tanya Pak Dedi, apakah siswa yang ini yang dari 10 orang ini pergi cari penja selama 3 hari sudah tidak masuk? Apakah mereka tidak minta izin sama guru yang lain atau wali kelasnya atau sama kepala sekolah mungkin? Ya, ini karena yang jadi masalah juga karena siswa tersebut ini tidak ada yang minta izin.
Oh, Keterangan ini seperti didapatkan itu. dari rekan-rekannya saja, teman-temannya dari tetangganya bahwa si 10 anak ini memang pergi tiap pagi itu Iya, pergi iya. turun cari penja seperti itu. Makanya saya dapat informasi seperti itu. Nah, Begitu. jadi mereka tidak ada Pak ya yang minta izin, hanya dari keterangan temannya bahwa si anak ini pergi cari penja. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Pak Dedi lakukan menghadapi banyak siswa yang tidak masuk di kelasnya Pak Dedi? Kira-kira ada rencananya Pak Dedi ke depannya itu seperti apa? Kan kita tidak pungkiri bahwa musim penja itu di daerah Pak Dedi yang pesisir pastinya itu selalu akan datang. Jadi pasti akan Iya, terulang lagi seperti itu ya. Apakah ada rencana betul. yang akan Pak Dedi lakukan? Ya, jadi saya mempunyai rencana untuk tahap awalnya saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah berkaitan dengan kondisi ini karena kondisi ini juga tidak bisa kita pungkiri ya, kebutuhan masyarakat itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi terus lalu rencana kedua ketika saya sudah komunikasi kepala sekolah, saya rencana untuk mengunjungi orang tua siswa tersebut untuk Oh, diajak diskusi seperti apa jalan keluarnya agar pembelajaran anak-anak tersebut bisa bisa tetap berjalan sambil juga oh mereka seperti itu. Ya, memanfaatkan ya. peluang untuk mencari penja. Jadi langkah atau rencana atau tindakan yang Pak Dedi ungkapkan itu sungguh luar biasa ya, suatu rencana yang sangat bagus untuk meningkatkan presentasi kehadiran siswa kita dengan Pak Dedi dulu mengajak komunikasi kepala sekolah, bagaimana bagusnya, terus langkah selanjutnya komunikasi dengan orang tua. Sebagai guru memang kita harus terus berkomunikasi dengan orang tua siswa kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak mereka di sekolah ya Pak. Nah, selain Iya. itu, apakah ada hal lain yang bisa Pak Dedi lakukan? Misalnya Penja ini kan apa bisa disebut kearifan lokalnya daerah Raja Pak Dedi. Bisakah Ya. Penja ini Pak Dedi integrasikan dalam pembelajaran di sekolah? Bagaimana Pak Dedi? Oh, betul betul, Bu. Saya rasa itu bisa masuk karena, di program P5 yang kelas 10 ini kan ada kearifan lokal sehingga, kondisi budaya seperti ini saya rasa bisa masuk di program pendidikan P5, yaitu Iya, iya, misalnya terkait dengan pengolahan penja atau iya, pengolahan penja menjadi berbagai macam produk bukan hanya dari apa, produk, bentuk ikan tapi dalam produk betul olahan-olahan sekali. lainnya tentu itu Iya, Pak. bisa dieksplorasi dan ini menjadi apa ya, menjadi layanan unggulan juga untuk sekolah kita sebenarnya karena kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada di lingkungan. Oh, jadi seperti Ya, itu. Jadi sekarang di sekolahnya Pak Dedi itu sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya? iya sudah. Ya Eh, sudah dan situ ada salah satunya program P5 memang. oh iya, jadi ada program P5. Mungkin saat ini program P5-nya belum dibahas tentang kearifan lokal, utamanya khususnya mengenai Penja ya Pak. Ya Mungkin belum. ke depannya bisa menjadi bahan pertimbangan sekolah. Mungkin Pak Dedi bisa komunikasikan dengan kepala sekolah ya, seperti apa ke Ya. depannya. Nah, untuk langkah tadi komunikasi dengan orang tua, bagaimana langkah-langkah yang Pak Dedi lakukan? Seperti Ya, apa langkah-langkahnya, Pak? saya punya rencana ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan adalah menemui orang tua dari siswa tersebut dan mendiskusikan langkah apa, taktis apa yang bisa kita lakukan. Saya punya plan bahwa anak-anak tersebut bisa saja untuk tetap menjalankan rutinitasnya mereka karena mereka kan memanfaatkan apa ya, Betul situasi sekali. yang Ya. ada memanfaatkan situasi untuk menunjang finansial mereka. Jadi agar satu sisi kita di sekolah menuntut untuk penuntasan pembelajaran. Jadi langkah baiknya mungkin jalan tengahnya adalah kita melaksanakan pembelajaran daring untuk siswa tersebut agar pembelajaran mereka juga tidak terkendala. Iya, betul sekali. Jadi Pak
Dedi berencana untuk mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa kalaupun anaknya harus turun cari penja karena membantu perekonomian keluarga, Pak Dedi akan melakukan pembelajaran daring ya. Jadi Ya, memang harus ada komunikasi dengan orang tua, kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa tolonglah dibantu untuk si anak-anaknya agar bisa mengikuti pembelajaran daring. Saya rasa pembelajaran daring itu kan waktunya bisa diatur ya Pak Dedi. iya, bisa jadi mereka setelah pulang dari cari penja, lalu bisa istirahat, lalu mereka bisa melakukan daring itu sore atau bahkan malam pun bisa. Tinggal kita mencocokkan jadwal jadwal mata pelajarannya dengan kesempatan dari guru-guru juga dalam mengisi mata pelajaran itu. Iya, sangat bagus. Nah, ketika semua rencana-rencana atau langkah-langkah yang Pak Dedi ungkapkan tadi, bagaimana nanti ke depannya bila terjadi lagi hal seperti ini, misalnya musim penja lagi, hal apa? Bagaimana bentuk evaluasi yang Pak Dedi akan lakukan? Ya, tentu evaluasi inilah sebenarnya yang saya bicarakan kepada Ibu bahwa ketika hal ini terjadi di tahun berikutnya, kita bisa melihat peluang itu bukan sekedar menjadi sebuah kondisi negatif, tapi melihat kondisi ini sebagai peluang. Khususnya tadi Betul sekali. kita bisa mengembangkan dalam program P5 itu dalam bentuk apa pengolahan kearifan lokal dan berwirausaha untuk Oh anak-anak. iya iya iya, betul Iya. sekali Pak. Jadi dari pembicaraan kita pada sore hari ini, setelah Pak Dedi mengeluarkan semua unek-unek yang ada di kepalanya yang membuat muka Pak Dedi hari ini terlihat Hmm. suntuk, bagaimana perasaan Pak Dedi setelah bercerita dengan saya? Ya, jadi terkait dengan pembicaraan kita kali ini, menurut saya sudah merasa lega dan mendapatkan teman curhat yang teman bicara ya, teman Iya, berbagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya sendiri. Dan tentu ini permasalahan ini memang berlarut-larut dan menjadi pro dan kontra dari guru sendiri karena ada yang tetap ingin bertahan pada tata tertib, ada yang mentolerir anak-anak tersebut. Sehingga dengan demikian ada strategi yang bisa diambil untuk menjadi solusi yang tepat ketika kondisi musim beja ini terjadi lagi di sekolah kita ya. iya, betul sekali Pak Dedi. Saya juga merasa sangat senang pada sore hari ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Dedi, membantu Pak Dedi eh, juga mencari solusi ya, membantu Pak Ya, Dedi mencari solusi dengan masalah-masalah dihadapi. Eh, Betul sekali bahwa kita sebagai guru itu harus mempunyai stok sabar ya, stok sabar yang sangat banyak karena pastinya dalam dunia pendidikan itu ada banyak hal saja masalah-masalah yang terjadi, tapi sebagai seorang guru haruslah kita mencari solusi yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah tersebut ya Pak Dedi. iya Bu, iya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dari saya. Tentu dengan pembicaraan ini saya menjadi lega sehingga saya bisa berutarakan apa yang menjadi rencana saya ke depannya terkait dengan kondisi kali ini. Iya, betul sekali Pak Dedi. Jadi Pak Dedi tetap semangat menjalani Siap. hari-harinya sebagai seorang pendidik, ya Pak Dedi. Iya Bu, iya Dan iya. saya juga sangat berterima kasih Pak Dedi sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dengan saya. Semoga kita sebagai guru terus melakukan hal-hal baik untuk siswa kita. Uh, Iya, Bu. dan saya berharap dengan apa yang Pak Dedi utarakan tadi rencana-rencananya Pak Dedi bisa laksanakan jika nanti musim penja telah datang lagi ya Pak Dedi. Iya Bu, iya, iya. Terima kasih atas masukannya sehingga saya bisa mengutarakan apa yang ada dalam benak saya dan mengutarakan rencana-rencana apa yang harus saya lakukan agar kondisi ini bisa teratasi.
Ya, terima kasih banyak Bu atas Ya, waktunya. Semoga sehat selalu dan tentunya saya berusaha untuk semangat terus untuk mendidik siswa saya. oke. Ya, Oke, terima baik Pak kasih Bu. Dedi, karena ini saya rasa sudah jam pulang sekolah, jadi saya pamit dulu ya. Nggak apa-apa, Iya oke. Bu, iya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.